Tubuhmu ini bukan tubuh biasa. Ada daya pikat yang tersembunyi, kata dukun sambil menatap lekat. Masa Ki, tapi kok aku malah nggak laku? Sedangkan hampir semua temanku banyak tamunya, ucap wanita itu pelan, tersipu. Itu karena belum dibuka kuncinya. Dan kuncinya ada padaku, bisik dukun, mendekat perlahan. Apa harus sedekat itu Ki? Tanyanya, menahan senyum gugup. Justru harus lebih dari sekadar dekat. Harus menyatu. Tubuhmu perlu disentuh oleh energi yang sudah matang, seperti milikku, ucap dukun sambil menyentuh lembut jemarinya. Bahaya enggak Ki? Suaranya bergetar, antara takut dan penasaran. Yang berbahaya justru kalau kamu terus menahan. Kamu butuh dibuka, dilepaskan. Setelah itu, energi pesonamu akan memancar dari dalam, ucap sang dukun dengan suara berat. Wanita itu diam sejenak, wajahnya memerah. Kalau begitu, ajari saya Ki, biar semuanya mengalir seperti yang seharusnya, katanya dengan suara pelan namun mantap. Semua itu berawal dari suatu malam, saat lampu jalan temaram menyinari sudut trotoar tempat para wanita malam berkumpul. Di antara mereka Yuli berdiri mencolok. Kulitnya cerah, rambutnya panjang dan terawat, wajahnya nyaris tanpa celah. Tapi sejak tadi, tak satu pun pria menghampirinya. Sementara itu, Sinta dan Nadia, dua temannya, silih berganti diajak ngobrol, bahkan beberapa sudah kembali dari tugas. Aduh, capek juga ya, baru juga balik 2 kali. Sinta berkata sambil duduk di sebelah Yuli, menyibakkan rambut yang sudah sedikit lepek karena keringat. Yuli hanya tersenyum, menghisap rokoknya perlahan. Yul, kamu tuh cantik banget loh. Tapi kok malah sepi terus sih? Heran aku. Nadia ikut duduk di trotoar, meletakkan botol air mineral di sebelahnya. Mungkin karena aku kelihatannya mahal. Yuli menjawab pelan, matanya masih menatap jalan raya yang lengang. Ya, tapi justru itu harusnya malah rebutan. Lihat aja si Rani tuh, padahal biasa aja, tapi senyum dikit langsung dibawa. Sinta terkekeh pelan sambil menunjuk seorang teman yang baru saja dibonceng motor. Aku nggak jago senyum, Sin. Gak bisa manis-manis kayak kalian. Yuri membalas ringan, mengangkat bahu. Ini bukan soal manis, Sil. Ini soal usaha. Kamu tuh kalau berdiri diem aja, mukanya kayak ibu bos lagi nunggu sopir. Siapa yang berani nyapa coba? Nadia menimpali sambil menepuk lutut Yuli. Aku nggak bisa jadi orang lain. Capek pura-pura genit. Kadang mikir, ini dunia emang bukan buat aku. Yuli menarik napas panjang, membuang asap rokok ke langit yang kelam. Yul, kita semua nggak pengen di sini sebenarnya. Tapi kalau udah milih jalan ini, ya mesti total. Kamu terlalu diam, terlalu jaga jarak. Padahal cowok suka yang bisa bikin nyaman, bukan cuman yang cantik. Sinta memeluk lututnya, memandang lurus ke depan. Kadang aku cuma pengen ada yang lihat aku. Bukan sekadar tubuhku, tapi aku yang sebenarnya Babanta. Yuli berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kalau itu sih jangan di sini nyarinya. Yul, tempat kita berdiri bukan buat yang nyari cinta, apalagi dihargai. Nadia menjawab dengan suara pelan, tapi nadanya serius. Hening sesaat di antara mereka. Lalu tawa kecil pecah. Udah daripada ngelamun, mending aku ajarin kamu cara ngegoda yang elegan. Gak perlu lebay, tapi tetap dapet. Sinta bangkit berdiri sambil merapikan bajunya. Iya, ayo. Biar malam ini Yuli bisa closing juga. Masa kita aja yang kerja, dia cuma jadi penonton. Nadia ikut berdiri, mengulurkan tangan ke Yuli. Yuli tersenyum kecil, lalu bangkit sambil memadamkan rokoknya. Makasih ya, kalian emang gak cuma temen jalan, tapi temen jalanin hidup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yuli mencoba berdiri dengan cara berbeda. Bukan mengubah dirinya, tapi sedikit lebih berani membuka diri. Di sudut malam yang keras, kadang yang dibutuhkan bukan sekadar kecantikan, tapi keberanian untuk terlihat hidup. Malam semakin larut. Satu persatu teman-teman Yuli mulai pamit pulang. Beberapa masih sibuk menyelesaikan order terakhir mereka. Tapi Yuli lagi-lagi tetap sendiri. Tak ada satupun pria yang menghampiri malam itu. Langkahnya gontai saat menyusuri gang sempit,
menuju rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Sendalnya berdebu, make up di wajahnya mulai luntur, tapi yang paling berat adalah perasaan di dadanya, hampa dan lelah. Ia membuka pintu pelan. Lampu rumah temaram, hanya cahaya dari ruang tengah yang masih menyala. Ibu pulang. Suaranya pelamel dan hampir seperti bisikan. Dari dalam kamar, terdengar suara kecil yang membuat dadanya hangat. "Kak, ibu pulang." Suara Rara, anak sulungnya yang baru berusia 6 tahun. Yuli buru-buru masuk ke kamar. Di dalam, dua anaknya tidur beralaskan kasur tipis. Rara yang masih setengah mengantuk mencoba bangun. "Ibu udah makan?" "Adik tadi nangis nyariin ibu." Rara bicara pelan sambil mengusap mata. Di sampingnya, Dava yang baru 3 tahun tertidur dengan tangan masih menggenggam botol susu. Yuli langsung memeluk Rara dan mengusap kepala Dava dengan lembut. "Maaf Yana, ibu tadi sibuk kerja. Tapi sekarang udah pulang ya." Yuli berusaha tersenyum, meski air matanya mulai menetes diam-diam. "Ibu cari uang biar kita bisa makan besok." "Iya bu, tapi Rara pengen ibu ada di rumah malam-malam. Aku takut kalau cuma bertiga." Rara memeluk ibunya dengan tangan kecilnya yang kurus. Yuli diam, hatinya semakin remuk. Ia tak tahu harus berkata apa. Suaminya Rio telah pergi sejak hampir setahun lalu. Awalnya bilang cari kerja di luar kota. Tapi sejak itu tak pernah memberi kabar, tak kirim uang, bahkan nomor ponselnya pun sudah tak aktif lagi. "Bapak kemana bu?" Tara bertanya lirih, menatap wajah ibunya yang lelah. "Entah sayang, mungkin bapak lagi lupa jalan pulang." Yuli mencoba tersenyum. Meski hatinya tahu, suaminya tak akan kembali, ia mengusap kepala kedua anaknya, lalu merebahkan diri di antara mereka. Bibirnya mencium kening Dava yang masih hangat dalam tidurnya. Di balik kecantikannya yang membuat iri banyak orang, Yuli hanya seorang ibu yang berjuang sendirian di tengah malam yang dingin. Tak ada pelukan suami, tak ada sandaran. Yang ada hanya 2 anak kecil yang menjadi alas bagi sisa-sisa harapannya. Malam itu Yuli tak tertidur. Ia memandangi langit-langit kamar kontrakan sembari memikirkan satu hal. Sampai kapan aku begini? Aku cantik, tapi tak pernah benar-benar dimiliki siapapun. Oh iya, sebelum aku melanjutkan cerita ini, aku mohon keikhlasan teman-teman untuk like dan subscribe, biar aku makin semangat membacakan ceritanya, hihi. Baiklah, kita lanjutkan. Beberapa hari berlalu sejak malam terakhir Yuli pulang dengan tangan kosong. Hari demi hari berlalu seperti lembaran kosong yang berulang. Ia berdiri di pinggir jalan, tersenyum jika perlu, tapi hasilnya tetap nihil. Sementara teman-temannya sibuk, tertawa kecil setelah berhasil dibawa pria-pria berduit. Malam itu Yuli kembali duduk di bangku trotoar, mengamati sekitar. Seperti biasa, hanya dirinya yang sepi. "Yo." Sinta duduk di sampingnya, kali ini dengan nada suara yang agak berbeda. "Capek ya?" Sinta menatapnya dengan pandangan penuh simpati. "Udah biasa, Sin. Mungkin aku gak cocok di sini. Aku udah usaha, tapi kayak gak kelihatan di mata mereka." Yuli menjawab dengan suara pelan. Sinta menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang asing yang mendengar. Lalu dia mendekatkan bibirnya ke telinga Yuli. "Kamu tahu gak kenapa kita yang lain laris, sedangkan kamu terus-terusan zonk?" Yuli mengernyit. "Maksud kamu?" Sinta menarik napas dalam. "Kita semua pakai susuk, Yul." Yuli menatapnya kaget sekaligus bingung. "Apa, kamu serius?" Sinta mengangguk. "Aku, Nadia, bahkan Rani juga. Kita semua pasang susuk ke Ki Jarod. Dia dukun langganan. Cewek-cewek tempat kita nongkrong." Yuli terdiam beberapa saat, lalu tertawa hambar. "Aku pikir kamu bercanda." "Masa iya sih? Aku gak percaya yang kayak gitu." Yuli menampik. "Gak percaya gak apa-apa, Yul. Tapi lihat kenyataannya sendiri. Kamu cantik, tapi tetap kayak gak kelihatan di mata cowok. Kita biasa aja, tapi kayak punya magnet." Sinta menjelaskan. Yuli gelisah. Ia menoleh ke arah jalan, melihat Nadia baru turun dari mobil sedan mewah. Wajahnya sumringah, dompet tebal di tangan. "Mereka beneran semua?" tanya Yuli. Sinta mengangguk. "Gak usah pasang banyak, yang ringan aja. Cuma biar auramu kebuka. Daripada kamu terus-terusan pulang kayak gini."
Yuli termenung lama. Ia tak pernah percaya hal begituan, tapi entah kenapa malam itu pikirannya rapuh. Dia bukan lagi memikirkan dirinya, tapi dua anak kecil di rumah yang menunggunya dengan perut kadang kosong. Kalau kamu mau besok siang aku antar, tapi janji ya jangan cerita ke siapa-siapa. Ki Jarot gak suka kalau kliennya bocor keluar, pinta Sinta. Malam itu seperti yang dijanjikan, Sinta mengantar Yuli ke sebuah rumah tua yang letaknya agak terpencil, jauh dari keramaian kota. Jalan tanah berbatu, lampu remang-remang, dan suasana sunyi membuat bulu kuduk. Yuli berdiri sejak pertama, melangkah turun dari motor. Di depan rumah, berdiri sebuah papan kecil, bertuliskan nama samar, pengobatan tradisional. En penarik rezeki, Ki Jarot. Begitu masuk, bau dupa langsung menyambut, bercampur dengan aroma bunga melati. Di ruang dalam, duduk seorang pria berusia sekitar 50-an, berjanggut tipis, memakai ikat kepala hitam dan pakaian serba gelap. Ini Yuli Ki, teman saya yang kemarin saya ceritain itu. Sinta bicara singkat, lalu memberi isyarat agar Yuli maju. Ki Jarot menatap Yuli tajam. Matanya seperti menembus ke dalam batin. Jadi ini perempuan yang katanya cantik tapi tidak laris? Tanya Ki Jarot. Yuli menunduk, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Iya Ki, saya ingin coba pasang susu, kalau memang bisa bantu saya cari uang. Buat anak-anak saya, jawab Yuli. Ki Jarot tertawa pelan, tapi suaranya dingin. Wajahmu sudah cukup. Yang kamu butuh bukan susuk biasa, tapi pembuka aura yang lebih dalam, ucap sang dukun. Yuli menelan ludah. Sinta hanya diam di samping, wajahnya berubah serius. Ki Jarot bangkit, lalu berjalan perlahan mengitari Yuli. Teman-temanmu yang sekarang laris, mereka bukan cuma pakai susu. Mereka terikat perjanjian. Yuli menatap Sinta, yang menunduk, tak berani menatap balik. Apa maksudnya Ki? Yuli bertanya dengan suara ragu. Ki Jarot duduk kembali dan menatapnya lurus. 1 malam dalam seminggu, kamu datang ke sini, tidur dengan saya. Sebagai bagian dari ikatan. Kalau tidak, susuk tak akan bekerja. Itu syaratnya. Yuli tercekat. Ia tak menjawab. Pikirannya kacau. Sinta baru bicara setelah lama diam. Yo, kami semua juga begitu. Sekali seminggu, tapi setelah itu rezeki lancar, uang masuk terus. Kamu tahu sendiri sekarang hidupku jauh lebih enak, ucap Sinta. Jadi, semua yang selama ini laris, itu karena kalian. Tanya Yuli terheran-heran. Yuli nyaris tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ki Jarot hanya tersenyum tipis. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Neng. Bahkan cahaya bulan pun butuh malam untuk muncul. Kamu hanya perlu berikan tubuhmu sekali seminggu sebagai ganti hidupmu yang berubah. Yuli berdiri perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin marah, ingin menolak. Tapi wajah Dava dan Rara langsung terbayang di benaknya. 2 anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang hanya ingin makan dan tidur nyenyak. Saya boleh pikir-pikir dulu? Suara Yuli bergetar. Tentu, jawab Ki Jarot tenang. Tapi jika kamu keluar dari sini tanpa keputusan, maka jangan harap pintu rezeki dibuka lagi. Sinta menatap Yuli, mencoba memberi keyakinan lewat pandangan. Yuli duduk di ruang tamu Ki Jarot dengan tangan yang terus menggenggam ujung roknya. Sinta menunggu di luar, duduk di bangku kayu dekat pohon pisang. Ia tahu apa yang akan terjadi malam ini, dan ia pernah ada di posisi Yuli, bingung, takut, lalu pasrah. Setelah beberapa menit hening, Ki Jarot kembali muncul dari balik tirai ruangan dalam. Kali ini ia sudah mengenakan jubah hitam panjang. Lehernya dipenuhi manik-manik dan kalung logam berwarna perak kehitaman. Sudah kau pikirkan, Nen? Suara Ki Jarot terdengar dalam dan tenang, tapi mengandung tekanan. Yuli mengangkat kepalanya perlahan. Matanya sedikit merah. Sudah Ki, saya sanggupi, jawab Yuli. Ki Jarot mengangguk pelan. Bagus, semakin kau ragu, semakin tertutup auramu. Tapi kalau kau mantap, rezeki akan terbuka cepat. Yuli hanya bisa manut. Pikirannya tidak tenang, tapi keringat dingin mengalir di pelipis. Sinta ada di luar. Boleh dia nunggu sampai selesai? Suara Yuli nyaris berbisik. Boleh, tapi tidak boleh ada yang mengganggu.
malam ini malam pertama. Penting untuk keberhasilan susu. Jawab Ki Jarot. Tanpa banyak kata, Yuli mengikuti Ki Jarot ke ruang dalam. Sebuah kamar kecil yang diterangi lilin dan bau kemenyan yang makin kuat. Di dinding tergantung cermin oval besar yang tertutup kain hitam. Di pojok ruangan ada mangkuk tanah liat terisi air dan bunga 7 rupa. Lepaskan semua pikiran. Jangan bawa rasa marah, takut, atau jijik. Kalau kau menolak dalam hati, susuk tak akan bekerja sempurna, ujar Ki Jarot sambil mulai membacakan mantra pelan. Yuli berdiri terpaku, tapi kemudian ia menutup mata sejenak. Dalam pikirannya, dia membayangkan wajah Rara dan Dava. Lalu perlahan ia membuka kancing bajunya satu persatu. Maafkan Ibu Nat, bisiknya dalam hati. Malam itu berjalan lambat. Lilin menyala lama, dan suara mantra terus terdengar hingga mendekati tengah malam. Di luar kamar, Sinta masih duduk menunggu. Rokoknya sudah mati sejak tadi, tapi tak ia buang. Wajahnya kosong, menatap ke arah jalanan gelap tanpa lampu. Ia tahu rasa itu. Rasa kosong setelah menyerahkan diri bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Dan malam itu, Sinta tahu, satu orang lagi ikut tenggelam dalam perjanjian diam yang menyesakkan. Menjelang pukul 2 pagi, Yuli keluar dari kamar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tapi ia tetap berdiri dengan tegap. Sudah selesai? Tanya Sinta pelan. Yuli hanya mengangguk. Tak ada kata yang bisa keluar. Mereka naik ke motor dan melaju pelan di jalan yang sepi. Angin malam menampar wajahnya, tapi hati Yuli tetap beku. Dalam benaknya hanya satu hal. Kalau ini bisa bikin aku laku, dan anak-anakku bisa makan, aku akan jalani. Meski setiap malam seperti tadi adalah siksaan yang tak bisa kulupakan. Setelah malam itu, suatu berubah drastis bagi kehidupan Yuli. Baru beberapa hari sejak ritual bersama Ki Jarot, hasilnya langsung terasa. Saat berdiri di pinggir jalan seperti biasa, pria-pria datang silih berganti. Beberapa bahkan datang khusus mencarinya, menanyakan si cantik yang rambutnya ikal panjang itu. Ya tak lagi hanya jadi latar, tapi sorotan utama. Yul, kamu lagi rame bener sekarang ya? Aku lewat tadi sore, ada 2 mobil nanyain kamu, kata Nadia sambil menyeruput kopi sachet di pinggir warung tempat mereka biasa nongkrong sebelum jam kerja. Yuli hanya tersenyum samar menyalakan rokoknya. Gak ngerti juga. Tiba-tiba aja kayak semuanya berubah. Jawab Yuli pelan. Sinta menyela sambil tertawa kecil. Gitu yang gue bilang, aura lo udah kebuka. Orang mah dari jauh aja udah kayak disedot. Hari ini aja gue udah nolak 3 orang. Gak kuat, Sin. Badan gue kayak dipaksa kerja terus. Yuli mengeluh menyandarkan kepalanya ke tembok. Selamat datang di dunia primadona, ujar Nadia dengan nada bercanda. Laki-laki kalau udah kena pesona susuk, apalagi yang ritualnya kayak lo, bisa lupa diri. Ada tuh tamu gue kemarin, abis dari lo bilang pengen balik lagi besok. Bahkan minta pindah langganan ke kamu, ucap Sinta. Yuli hanya menghembuskan asap pelan. Tapi ya gitu, capeknya gak ketolong. Kadang dalam satu malam bisa 4 kali, kadang 5, gak semua gue ambil. Tapi kalau nolak rasanya kayak rugi. Lo udah bukan sekadar jual tubuh sekarang, Yul. Lo jual magnet, lo udah punya nama. Itu yang susah dibeli orang, kata Sinta serius, menatapnya penuh makna. Di malam yang lain, Yuli hampir tak sempat duduk. Baru saja selesai dengan satu tamu yang mengantar pulang, sudah ada mobil lain berhenti dan langsung membuka kaca. Yuli, kosong gak sekarang? Saya udah 2 malam nyariin kamu, ucap seorang pria bertubuh besar, tampak necis, wajahnya familiar. Yuli tersenyum sopan. Maaf mas, saya lagi jalan dulu sebentar. Mungkin setengah jam lagi balik ke sini. Mau saya simpan nomor mas? Jangan, saya tungguin aja di situ ya. Tapi jangan kasih ke orang lain, saya duluan. Yuli hanya mengangguk, meski dalam hati ingin menolak. Saat ia kembali ke titik kumpul, Nadia yang melihatnya tertawa geli. Gila Yul. Lu sekarang kayak antrean minyak goreng pas zaman langka. Mana bisa tidur tenang? Yuli menarik napas panjang. Gua gak tahu ini berkah apa kutukan. Duit sih ngalir, tapi badan gua, rasa-rasanya udah bukan milik gua sendiri. Meski wajah Yuli selalu tersenyum di hadapan para tamu, saat malam berakhir dan ia pulang ke rumah, kesepian selalu datang tanpa diminta.
di kamar sempit, dua anaknya tertidur pulas. Yuli duduk di lantai, menatap uang yang banyak ia letakkan di atas meja kecil. Ia menggenggam uang itu, lalu memandang jari-jarinya sendiri. Jari-jari yang kini bukan sekadar bekerja, tapi juga mengikat janji yang diam-diam ia sesali. Kalau ini harga dari semua ini, sanggup gak ya aku terusin? Bisiknya dalam hati. Dan malam pun berlalu. Yuli tak tidur. Lagi-lagi, bukan karena harus bekerja, tapi karena pikirannya sibuk bertanya, berapa banyak tubuhku harus kubagi demi anak-anak tetap bisa makan? Waktu cepat berlalu, tak terasa sudah seminggu sejak ritual pertama itu. Dan dalam 7 malam terakhir, Yuli seolah berubah jadi magnet bagi para pria. Uang mengalir deras. Tubuhnya tak pernah benar-benar istirahat, tapi wajah anak-anaknya yang tidur kenyang membuat semua terasa layak. Setidaknya begitu yang ia paksa untuk percaya. Malam ini, seperti yang dijanjikan, Sinta kembali menjemputnya. "Kamu siap?" tanya Sinta pelan saat motor berhenti di depan rumah Ki Jarot. Yuli hanya mengangguk. Tak ada kata. Kufunya terasa berat, bukan karena malas, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Di dalam rumah itu, bau dupa lebih tajam dari biasanya. Langit malam mendung, dan angin bertiup pelan, membuat suara bambu beradu terdengar seperti rintihan. "Masuklah." Suara Ki Jarot terdengar dari dalam, tanpa perlu ada yang mengetuk. Yuli berjalan pelan masuk ke kamar ritual. Kali ini, matanya langsung menangkap cermin di dinding yang sebelumnya tertutup. Kini terbuka, dan dari dalamnya seperti memantulkan bayangan dirinya yang berbeda, lebih pucat, lebih kosong. "Sudah seminggu, dan hasilnya sudah kau rasakan?" ucap Ki Jarot sambil berdiri di dekat meja sesajen. Yuli mengangguk pelan. "Iya, Ki." Semua berubah sejak malam itu. Ki Jarot menatapnya tajam. "Dan sekarang, waktunya kau memenuhi bagianmu." Ritual kedua, lebih dalam. Yuli menunduk, lalu perlahan mulai was-was seperti sebelumnya. Tapi begitu Ki Jarot mendekat, tubuh Yuli bergetar. Ada hawa dingin dan aneh. Udara di sekitar pria itu seolah bergerak sendiri, tidak seperti manusia biasa. Saat Ki Jarot menyentuhnya, Yuli langsung merasa seperti disedot. Tenaganya hilang perlahan. Setiap sentuhan bukan seperti kelembutan manusia, tapi seperti hantaman tenaga yang menekan tubuhnya hingga nyaris lumpuh. Tubuh Ki Jarot seperti membesar, lebih kuat, lebih berat. Nafasnya seperti suara binatang liar. Matanya kadang berubah tajam, merah samar, tapi hanya sekejap. Saat Yuli mencoba menatap, ia seperti dipaksa menunduk. Aku gak kuat, Ki," ucap Yuli pelan di sela-sela ritual yang berjalan makin intens. "Kau harus kuat. Kalau kau mundur sekarang, semua yang kau dapat bisa hilang. Bahkan lebih dari itu." Suara Ki Jarot berubah berat, seolah-olah bukan hanya satu orang yang bicara. Yuli menggigit bibir, menahan rasa sakit dan tekanan luar biasa. Napasnya tak beraturan, keringatnya dingin, tubuhnya hampir mati rasa. Bukan karena malu, bukan karena jijik, tapi karena tubuhnya tak sanggup menanggung kekuatan dari dukun itu. Setelah lebih dari 1 jam, ritual itu selesai. Ki Jarot duduk kembali di tempatnya, seperti tak terjadi apa-apa. Yuli di sisi lain terbaring tak bergerak di atas kain tipis. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ritual kedua selesai. "Minggu depan, lebih dalam lagi. Kau harus siap," ujar Ki Jarot datar. Yuli tak menjawab. Ia hanya bisa mengangguk pelan, lalu bangkit dengan susah payah. Bajunya dikancingkan perlahan, tangannya bergetar. Saat ia keluar rumah, Sinta berdiri dan langsung menghampiri. "Yul, kamu kenapa?" Wajah Sinta terlihat khawatir. Yuli tak langsung menjawab. Ia hanya berdiri menatap langit malam. "Aku ngerasa bukan cuma tidur sama manusia, Sin. Tenaganya seperti bukan manusia, kayak ada sesuatu di dalam dirinya yang bukan milik dunia ini." Sinta terdiam, lalu menghela napas panjang. Kita semua pernah ngerasain itu, tapi makin sering, makin biasa. Yang makin dalam kau masuk, makin susah kau keluar. Yuli memejamkan mata. "Aku cuma pengen anak-anakku hidup."
Tapi semakin aku bertahan, semakin aku ngerasa kehilangan diri sendiri. Malam itu angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Dan dalam hati kecil Yuli, untuk pertama kalinya sejak ritual itu dimulai, tumbuh rasa takut. Bukan takut kehilangan rejeki, tapi takut kehilangan jiwa. Hari berlalu, besoknya seperti malam-malam lainnya. Jalanan mulai ramai, lampu kendaraan berlalu lalang, dan Yuli berdiri di sudut biasa dengan dandanan rapi, senyum tipis, dan mata yang menyembunyikan lelah. Ia baru saja menolak seorang tamu lama yang terlalu kasar minggu lalu ketika sebuah mobil hitam berhenti pelan di dekatnya. Kacanya turun, dan dari dalam muncul wajah pria berkacamata, berkulit sawo matang, mengenakan kemeja lengan panjang sederhana. "Kamu yang namanya Yuli?" tanya pria itu sopan. Yuli mengangguk. "Iya mas, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tampak ragu. "Saya nggak tahu gimana ngomongnya, tapi saya nggak nyari yang kayak biasanya. Saya cuma pengen ngobrol aja, bisa?" Yuli mengernyit sejenak tapi lalu mengangguk. "Bisa, tapi ngobrolnya di mana?" tanya Yuli. "Ada warung kopi di seberang yang agak sepi. Mau?" ujarnya sambil membuka pintu sebelah. Biasanya Yuli akan menolak ajakan semacam itu. Pria yang pura-pura sok manis, lalu ujung-ujungnya tetap sama. Tapi entah kenapa malam itu, ia merasa tak perlu waspada. Ia masuk ke dalam mobil tanpa pikir panjang. Di warung kecil mereka duduk di pojok. Pria itu memperkenalkan diri. Namanya Bayu, 34 tahun. Baru kembali dari Korea setelah bekerja sebagai buruh pabrik selama 5 tahun. "Aku balik cuma buat lihat rumah tangga aku berantakan." Bayu membuka cerita setelah menyeruput kopi. Yuli diam mendengarkan. "Istriku selingkuh sama tetangga sendiri. Waktu aku kerja siang malam ngumpulin uang buat mereka di sini," ucap Bayu menunduk. Wajahnya datar tapi matanya merah. "Pas pulang anakku manggil orang lain ayah. Rumah yang aku bangun sekarang kayak asing. Bahkan istriku gak minta maaf. Dia cuma bilang, aku kesepian." Yuli menarik napas pelan. "Sakit ya mas?" tanya Yuli. Bayu mengangguk pelan. "Banget, tapi yang paling sakit bukan karena dia selingkuh, tapi karena aku sadar aku pulang ke tempat yang gak butuh aku lagi," ucapnya. Yuli menatap Bayu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa dilihat sebagai tufuh, tapi sebagai manusia. "Terus kenapa ke tempat kayak aku?" tanya Yuli pelan. Suara seraknya muncul tanpa sadar. Bayu menatap Yuli lalu tersenyum kecil. "Karena aku dengar dari teman, katanya kamu beda. Katanya kamu bisa dengerin, bukan cuma dagang." Yuli tertawa pelan, pahit. Dengar cerita kayak gini lebih bikin capek daripada kerja. "Tapi entah kenapa, aku malah seneng mas," ucap Yuli. Bayu memandangi Yuli dalam-dalam. "Capek ya hidup kayak kamu?" Yuli tak langsung menjawab. Ia menatap langit malam yang gelap. "Capek, tapi lebih capek kalau nggak ada penghasilan mas," jawabnya. Hening sejenak. "Aku bisa bayar waktumu malam ini, tapi bukan buat tubuhmu. Aku cuma pengen kamu dengerin. Dan kalau bisa jangan hilang," ucap Bayu. Yuli menoleh. Wajah Bayu terlihat tulus, hangat, bukan penuh keinginan seperti pria-pria yang datang malam-malam sebelumnya. "Kalau kamu gak niat macam-macam, aku gak akan pergi." Bayu tersenyum pelan. Dan malam itu mereka duduk berjam-jam. Yuli mendengarkan Bayu bercerita tentang mimpinya yang gagal, tentang putranya yang mulai lupa siapa ayahnya, tentang rasa rindu yang tak bisa ia salurkan. Karena semua sudah berubah. Yuli tidak menyentuh Bayu. Bayu tidak menyentuh Yuli. Tapi entah kenapa, setelah obrolan panjang itu, Yuli pulang dengan dada yang lebih hangat dari biasanya. Bukan karena tubuhnya laku, tapi karena hatinya diingatkan bahwa ia masih bisa merasa. Sudah hampir seminggu sejak pertemuan pertama mereka, dan kini Bayu datang hampir tiap malam. Ia parkir di tempat yang sama, lalu menjemput Yuli bukan untuk dibawa ke hotel atau rumah sewa, tapi ke warung kopi atau sekadar duduk di dalam mobil, ngobrol sambil dengar lagu pelan. "Katek?" tanya Bayu suatu malam saat Yuli bersandar di jok mobilnya, matanya setengah tertutup. "Katek banget.
jawab Yuli jujur. Tapi kalau sama kamu capeknya agak reda. Bayu menatap wajah Yuli sekilas, lalu menoleh lagi ke arah jalanan gelap di luar kaca. Aku seneng kamu gak pura-pura kuat. Yuli tersenyum kecil. Kamu juga beda dari semua orang yang datang ke tempat itu. Gak ngeliat aku kayak barang. Bayu memejamkan mata sejenak, suaranya rendah. Karena kamu bukan barang. Yul, kamu perempuan yang masih tahu caranya dengerin dan ngerti rasa sakit. Malam-malam itu terus terulang. Kadang Bayu hanya datang bawa makanan, kadang bawa cerita baru. Yuli semakin nyaman, semakin ringan, semakin berani untuk berharap. Dan di antara kelelahan yang terus menumpuk, tunas cinta perlahan tumbuh. Tak diumbar lewat kata manis, tapi dari kebiasaan yang terjaga, dari perhatian kecil yang tak diminta. Tapi waktu terus berjalan. Dan malam itu tiba giliran Yuli kembali ke rumah Ki Jarod, ritual minggu ketiga. Sinta tak ikut kali ini. Yuli datang sendiri. Ia mengenakan baju hitam sederhana, rambut diikat seadanya. Langkahnya berat, hatinya penuh pertanyaan. Aku sudah dapat yang aku mau, Ki. Ucap Yuli saat masuk ke ruang ritual, suaranya agak gemetar. Laris, banyak tamu, bahkan ada yang datang cuma buat ngobrol. Ki Jarod berdiri di sisi ruangan, memandangi cermin yang kali ini dipenuhi asap lupa. Kalau begitu, kau tahu harga dari semua itu. Dan malam ini harga itu harus dibayar, ucapnya pelan tapi tegas. Yuli menunduk, dan itu ini bagian dari perjanjian. Dan meski hatinya makin berat, ia tak punya kekuatan untuk menolak. Ritual dimulai. Tapi berbeda dari sebelumnya, malam ini Ki Jarod jauh lebih bertenaga. Tubuhnya tak hanya kuat, tapi seperti berlipat-lipat tenaga. Yuli seperti terlempar, diguncang tanpa kendali. Napasnya naik turun. Matanya hampir tak bisa dibuka. Keep Helen. Saya nggak kuat, ucap Yuli di tengah ritual yang menggila. Tapi Ki Jarod tak menjawab. Mantranya makin jelas, tubuhnya makin panas. Keringatnya tak wajar. Dan suaranya seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Yuli menggigit bibir, menahan rasa antara takut, nyeri, tapi anehnya juga terasa yang diinginkan. Tubuhnya merespon seperti bukan miliknya sendiri. Tapi saat ritual usai, ia terbaring di lantai. Seluruh sendinya seperti rontok. Ritual ini akan makin berat, tapi itulah syarat untuk mempertahankan kekuatanmu. Kalau kau berhenti, semua akan hancur, ucap Ki Jarod dingin, sambil berdiri membenahi kain ritual. Yuli tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit gelap di atasnya. Tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya belum kembali. Bukan karena tak sanggup, tapi karena hatinya mulai memberontak. Di malam yang sama, saat kembali ke rumah kontrakannya, Yuli membuka ponsel. Ada pesan dari Bayu. Aku tadi nungguin, kamu gak muncul. Kamu gak apa-apa, kan? Yuli menatap layar lama, lalu membalas pelan. Maaf. Malam ini aku benar-benar lelah, tapi aku pengen kamu tahu, kamu satu-satunya yang bikin aku merasa hidup lagi. Pesan terkirim, Yuli memeluk bantal, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena bingung harus memilih jalan mana, antara cinta yang mulai tumbuh, atau kekuatan yang ia bayar dengan jiwanya sendiri. Pagi itu, Yuli bangun dengan tubuh yang masih terasa lelah setelah ritual semalam. Namun ada satu hal yang membuatnya semangat. Pesan dari Bayu. Kalau kamu bisa hari ini, aku pengen ketemu. Nggak tahu kenapa, tapi aku kangen kamu. Yuli tersenyum kecil membaca pesan itu. Hatinya yang semalam berat, perlahan terasa ringan. Dia langsung membalas. Datang aja ke rumah kontrakan siang ini, anak-anak lagi main di rumah tetangga. Bayu datang tak lama kemudian. Tak bawa mobil, hanya naik motor butut. Tapi senyum dan perhatiannya membuat kehadirannya lebih hangat dari apapun. Saat Yuli membukakan pintu, Bayu hanya tersenyum dan berkata, Aku bawa martabak kesukaan kamu. Katanya kemarin kamu ngidam manis. Yuli tertawa kecil. Ngidam? Aku gak hamil, Mas. Bayu mengangkat alis. Siapa tahu. Mereka tertawa bersama. Lalu duduk di dalam rumah kontrakan sederhana itu. Tak ada musik. Hanya angin dari jendela kecil dan suara anak-anak dari luar yang sesekali terdengar samar. Setelah makan bersama dan ngobrol panjang, suasana menjadi lebih tenang.
Bayu menatap Yuli dalam-dalam, lama seperti menimbang sesuatu. Aku pengen ngomong jujur, Yul, ucap Bayu. Yuli menoleh, wajahnya mulai serius. Iya mas, apa? Bayu menarik napas. Aku tahu kamu bukan perempuan biasa. Aku tahu kamu jalanin hidup berat. Tapi, aku gak peduli semua itu. Setiap aku deket kamu, aku ngerasa tenang. Aku pengen lebih dari sekadar ngobrol. Ucapnya jujur. Yuli diam, hatinya berdegup. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang selama ini ia pendam mulai tumbuh terlalu dalam. Aku juga, mas. Suara Yuli pelan. Kamu satu-satunya yang bikin aku ngerasa dihargai. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku pengen kamu selalu ada. Bayu memegang tangan Yuli, hangat dan lembut. Kalau kamu izinkan, aku pengen jadi tempat kamu pulang. Nggak peduli masa lalumu. Gak peduli siapa kamu di luar sana. Yuli mengangguk pelan. Aku capek jadi perempuan yang cuma dilihat karena tubuhku. Tapi sama kamu, aku ngerasa jadi diri sendiri. Perlahan, Bayu mendekat mengusap pipi Yuli yang mulai basah oleh air mata. Kamu cantik. Tapi yang lebih indah dari itu, kamu kuat. Kamu perempuan yang layak dicintai, bukan dibeli. Yuli memeluk Bayu erat. Peluk aku, mas. Tapi bukan karena niat buruk. Karena kamu benar-benar sayang. Bayu membalas pelukan itu, memeluknya seolah dunia di luar berhenti. Mereka kemudian berbaring di alas tipis Yuli. Tak ada lampu terang, tak ada suara musik. Hanya dua jiwa yang saling menemukan dunia indah setelah bertahun-tahun dingin. Saat mereka bersatu layaknya suami istri, tak ada transaksi, tak ada bayaran. Yang ada hanyalah bisikan. Aku sayang kamu, Yul. Ucap Bayu sambil mencium keningnya. Yuli menjawab dengan mata tertutup dan senyum tulus. Terima kasih, udah bikin aku ngerasa berharga lagi. Dan siang itu, di rumah kecil pinggiran kota, Yuli kembali merasa seperti perempuan biasa yang dicintai. Bukan perempuan malam yang dibutuhkan hanya saat gelap datang. Selang beberapa hari setelah mereka bersama, Bayu mulai menunjukkan perasaan yang lebih tegas. Dia tak lagi hanya datang malam-malam, tapi juga di siang hari, membantu memperbaiki atap bocor kontrakan, membelikan jajanan untuk anak-anak Yuli, dan menghabiskan waktu di teras sambil menggendong Rara kecil. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, mereka duduk berdua di ruang tamu yang sempit. Yul, aku nggak bisa pura-pura nggak peduli lagi, kata Bayu sambil memegang tangan Yuli. Yuli menoleh menatapnya. Aku nggak pengen kamu terus-terusan kerja malam. Kamu perempuan yang aku sayang. Aku nggak mau kamu disentuh orang lain lagi. Aku pengen nikahin kamu, ucap Bayu. Yuli terdiam. Nafasnya tercekat. Hatinya senang tapi juga takut. Bayu melanjutkan dengan suara tegas namun lembut. Biar aku yang kerja, kamu tinggal di rumah, mengurus anak-anak. Kita bangun hidup pelan-pelan tapi bersih. Aku nggak janji kaya, tapi aku janji setia, sahut Bayu meyakinkan Yuli. Yuli mulai menangis pelan. Ia menunduk, lalu menggenggam tangan Bayu lebih erat. Mas, aku pengen bilang iya, aku pengen berhenti. Tapi aku nggak bisa semudah itu. Bayu menatapnya heran. Maksud kamu? Yuli mengusap air matanya, lalu menatap Bayu dalam-dalam. Mas, aku nggak cuma dagangan. Aku terikat sesuatu yang lebih gelap. Bayu diam, wajahnya tegang. Yuli melanjutkan dengan suara gemetar. Aku ikut pasang susuk, mas, sama dukun. Namanya Ki Jarot. Dia bukan orang biasa. Ada syaratnya, dan aku udah jalani semua. Bayu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Syarat? Tanya Bayu. 1 minggu sekali, aku harus datang ke dia. Tidur sama dia. Itu bagian dari perjanjian. Kalau enggak, katanya rezekiku bakal hilang, bahkan bisa celaka, ucap Yuli. Bayu langsung berdiri, matanya membelalak. Astagfirullah, kamu dipaksa gitu? Yuli mengkeleng. Bukan dipaksa, tapi aku setuju waktu itu. Aku nggak punya pilihan, mas. Anak-anakku kelaparan. Aku bingung nggak laku-laku. Sementara semua temanku sukses karena ritual itu. Aku terdesak. Bayu terduduk kembali memegang kepala. Lalu ia menatap Yuli dengan mata yang mulai memerah. Dan kamu masih harus ketemu dia lagi? Tanya Bayu. Yuli menunduk.
besok malam. Tapi sejak kamu datang, aku mulai nyesel. Aku pengen keluar, tapi aku nggak tahu caranya. Bayu menarik napas panjang. Dengar ya Yul, aku nggak akan biarin kamu balik ke orang itu. Kita cari jalan. Aku kenal Ustadz, kenal orang pintar juga. Kalau itu jin, kita lawan. Kalau itu perjanjian, kita putuskan. Tapi kamu nggak sendiri. Yuli menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin mau jalan sama perempuan kayak aku? Yang udah kotor? Yang penuh dosa? Bayu memegang pipinya lembut. Dosa kamu bukan di depan mataku, tapi perjuangan kamu yang aku lihat. Kamu bukan kotor. Kamu bertahan demi hidup. Dan itu justru yang bikin aku jatuh cinta. Yuli menangis dalam pelukan Bayu malam itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak sendiri menghadapi kegelapan yang selama ini mengikatnya. Tapi jauh di sudut pikirannya, nama Ki Jarot terus bergema. Dan Yuli tahu, keluar dari perjanjian itu tidak akan semudah menutup pintu.